Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Oke, Kak. semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, hari ini saya dan juga Kak Arzena akan menyampaikan materi tentang internalisasi nilai persatuan Indonesia. Nah, materi ini adalah materi yang sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Namun, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya, teman-teman mahasiswa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, baik Kak Aisyah. Sebelum itu nih, saya ingin bertanya terlebih dahulu pada teman-teman semuanya. Menurut kalian, apakah sikap saling menghargai dapat mencegah perpecahan? Kalau menurut aku Kak, sikap saling menghargai itu membuat perbedaan tidak menjadi sumber konflik sehingga perpecahan dapat dicegah. Baik, keren banget jawaban Keisha. Bener loh. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan juga budaya. Keberagaman ini adalah kekayaan kita, tetapi juga membutuhkan sikap saling menghargai agar tidak menimbulkan perpecahan. Nah, jadi melalui materi ini, kami berharap kalian bisa memahami apa itu nilai persatuan dan bagaimana hakikat dan juga esensinya, serta bagaimana nilai ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja ya, Kak Aisyah. Aku izin share screen ya, teman-teman. Apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Lihat, Kak Zena. Baik, kalau gitu kita mulai saja ya pembelajaran hari ini mengenai internalisasi nilai persatuan Indonesia. Oke, Nah, sebelum teman-teman, masuk tolong ke diperhatikan layarnya ya. Pastikan kalian bisa melihat presentasinya dengan jelas. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di slide ini kita ada pokok pembahasan yang akan kita bahas selama materi ke depan. Di mana yang pertama ada hakikat dan esensi nilai persatuan Indonesia, lalu ada teori-teori internalisasi nilai persatuan Indonesia, yang ketiga ada metode internalisasi nilai persatuan Indonesia, kemudian yang keempat implementasi nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga yang terakhir ada tantangan dan upayanya. Lanjut kita ke selanjutnya berikutnya. Di sini ada hakikat dan juga esensi nilai persatuan Indonesia. Nah, apa sih hakikat dan esensi nilai persatuan Indonesia? Nilai persatuan Indonesia adalah upaya untuk bersatu dalam keberagaman dengan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai ini juga dijiwai oleh sila-sila Pancasila lainnya, sehingga menjadi dasar penting untuk menjaga keutuhan dan juga tujuan hidup berbangsa. Sorry, sorry. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama hakikat nilai persatuan Indonesia. Yang pertama itu ada satu kesatuan yang utuh, di mana persatuan adalah satu kesatuan utuh yang lahir dari perjuangan panjang bangsa, sehingga menjadi dasar untuk hidup lebih harmonis. Kedua, sila persatuan tidak bisa berdiri sendiri seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, tetapi dijiwai oleh seluruh nilai-nilai Pancasila lainnya. Yang ketiga, persatuan berarti menghargai dan juga menghargai keberagaman, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, yang dimana justru menjadi kekayaan yang mempersatukan bangsa kita. Selanjutnya ada esensi nilai persatuan Indonesia. Nah, pertama itu ada nasionalisme dan juga cinta tanah air yang menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap Indonesia. Kedua, ada kesediaan berkorban dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, identitas nasional tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Selanjutnya, selanjutnya ada teori-teori internalisasi nilai persatuan Indonesia. Di sini yang pertama ada teori tiga tahapan internalisasi nilai. Dimulai dari transformasi nilai, yaitu ketika seseorang mulai mengenal dan memahami nilai persatuan. Yang kedua, ada transaksi nilai, yaitu tahap ketika seseorang mulai merasakan dan menumbuhkan sikap positif terhadap nilai persatuan melalui pengalaman dan juga interaksi. Yang terakhir ada transinternalisasi, yaitu tahap di mana nilai persatuan benar-benar melekat dan terlihat dari perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada pendekatan dalam pendidikan, yaitu penanaman nilai melalui mata pelajaran, penguatan karakter, serta integrasi kurikulum agar siswa memahami nilai persatuan dalam berbagai konteks. Yang ketiga ada pendekatan budaya dan sosial, melalui hal-halnya seperti melalui gotong royong, musyawarah, keteladanan dari keluarga maupun pemimpin, serta kegiatan masyarakat yang membangun kerjasama lintas perbedaan. Yang terakhir ada pendekatan psikologis, melalui proses meniru perilaku baik, serta penguatan motivasi atau penghargaan. Selanjutnya berikutnya kita masuk ke metode internalisasi nilai persatuan. Yang pertama itu ada pembiasaan atau habituation. Nah, yaitu melakukan tindakan positif secara terus-menerus sampai menjadi kebiasaan, seperti halnya kayak gotong royong, musyawarah, dan juga antri. Kedua, ada keteladanan atau role model, di mana guru, orang tua, dan tokoh masyarakat menunjukkan contoh nyata sehingga nilai persatuan lebih mudah ditiru daripada hanya diajarkan secara teori. Yang ketiga ada integrasi kurikulum dan muatan lokal, yaitu memasukkan nilai persatuan ke pelajaran inti serta memperkuatnya lewat budaya daerah, kesenian, dan aktivitas yang kolaboratif. Keempat, ada kegiatan pengembangan diri seperti ekstrakurikuler, kuler, konseling,
program sekolah yang mendukung pembentukan karakter. Terus kelima ada pemanfaatan teknologi. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi, misalnya melalui platform digital, video interaktif, dan lain sebagainya, itu dapat lebih menarik. Yang terakhir ada kearifan lokal, di mana menanamkan nilai persatuan melalui budaya dan tradisi masyarakat seperti upacara adat dan juga gotong royong. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Aisyah. Oke, terima kasih Kak Zena. Baik, sekarang kita masuk ke bagian implementasi nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman mahasiswa. Nah, nilai persatuan sangat dekat nih dengan aktivitas kita sehari-hari. Intinya adalah menjaga kebersamaan, saling menghargai, juga tetap bekerja sama meskipun berbeda suku, agama, budaya, ataupun pendapat. Nah, contoh yang pertama itu adalah menghargai perbedaan di sekolah, seperti berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang. Sikap sederhana yang ini tuh sudah menunjukkan toleransi gitu. Nah, contoh kedua, itu ada gotong royong di masyarakat, misalnya kerja bakti atau saling membantu tetangga. Gotong royong itu bisa numbuhin rasa peduli dan juga kebersamaan. Selanjutnya ada musyawarah untuk mufakat yang terlihat saat kerja kelompok. Nah, dengan berdiskusi dan juga mendengarkan pendapat, kita bisa menyatukan perbedaan tanpa yang adanya konflik. Yang terakhir, di sini ada contohnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang dimana bisa membantu kita saling memahami dan memperkuat identitas nasional. Jadi penerapan nilai persatuan bisa dimulai dari hal-hal kecil sehari-hari. Nah, semakin sering dilakukan, semakin kuat juga rasa persatuan dalam masyarakat. Selanjutnya, Kak Zena. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tantangan dan upaya penguatan nilai persatuan Indonesia. Nah, walaupun persatuan sangat penting, ada beberapa tantangan yang membuat kita perlu gitu berasa berhati-hati dalam menjaganya. Tantangan pertama adalah keberagaman masyarakat, di mana Indonesia memiliki banyak suku agama dan juga budaya. Jika tidak disikapi dengan bijak, perbedaan ini tuh dapat memunculkan kesalahpahaman atau konflik kecil. Tantangan kedua adalah hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Seperti informasi palsu yang cepat menyebar bisa membuat masyarakat saling curiga dan merusak kepercayaan. Berikutnya ada sikap individualisme, yang dimana ketika seorang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli lingkungan, rasa kebersamaan akan melemah. Nah, dan tantangan terakhir itu ada fanatisme berlebihan, baik dalam agama, kelompok, maupun politik. Sikap fanatik yang tidak terkendali dapat memicu pertentangan dan menghambat keharmonisan, teman-teman. Nah, setelah mengetahui tantangan, sekarang kita masuk ke upaya nilai penguatan nilai persatuan Indonesia ya. Nah, upaya-upaya ini penting agar persatuan tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Upaya yang pertama adalah menanamkan pendidikan Pancasila sejak dini. Jadi, melalui pembelajaran di sekolah dan juga dukungan keluarga, nilai persatuan dapat tertanam dan membentuk karakter sejak kecil. Upaya yang kedua, di sini kita mengambil contoh meningkatkan toleransi dan juga saling menghormati. Jadi dengan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga kebiasaan, kita dapat menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, yang berikutnya, kita perlu juga bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya dengan menyaring informasi sebelum membagikan, juga menghindari konten provokatif yang bisa memecah belah. Juga upaya terakhir yaitu menggiatkan kegiatan bersama seperti kegiatan sosial, budaya, maupun gotong royong. Nah, aktivitas-aktivitas yang seperti ini itu bisa banget membantu kita mempererat hubungan antar warga dan memperkuat rasa persatuan. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya, apakah penjelasan dari kami berdua sudah dipahami dengan jelas? Sudah jelas, Kak? Sudah, Kak. Enggak, Kak. Oke, baik kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Kalau teman-teman tahu jawabannya, silakan raise hand, nanti saya tunjuk untuk menjawab. Ada yang mau, teman-teman mahasiswa? Oke, boleh Rafa. Aku, Kak. Oke, jawabannya apa Rafa? Jawabannya yang B, Kak. Nilai persatuan Indonesia menetapkan usaha bersatu dalam pembinaan dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Seperti yang sudah dijelaskan, persatuan tidak berdiri sendiri, tetapi menjiwai dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya, serta menghargai keberagaman sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Apakah benar, Kak? Wah, bener banget Rafa. Keren jawabannya. Tepuk tangan dong buat Rafa. Kak. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya kali ya. Siapa yang kira-kira mau jawab? Boleh raise hand ya teman-teman. Oke, Keisha, silakan. Apa jawabannya? Tindakan tersebut dapat menjadi ancaman bagi persatuan bangsa karena berita provokatif yang belum tentu benar dapat menimbulkan kesalahpahaman hingga perpecahan antar kelompok. Sikap yang seharusnya dilakukan adalah tidak langsung menyebarkan informasi, memeriksa kebenaran terlebih dahulu, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kayak gitu, Kak. Oke, bagus banget jawabannya Keisha. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ih, keren banget, Vika. Boleh tuh jawabannya apa, Vika?
Jawaban saya tidak, Kak, karena sikap tersebut tidak mencerminkan nilai persatuan. Persatuan itu menekankan kepentingan bersama, kerjasama, dan rasa kebersamaan. Menghindari kerja bakti demi kepentingan pribadi dapat mengurangi solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Good job, Vika. Jawabannya benar banget. Baik, teman-teman mahasiswa, itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih ya untuk kalian atas antusiasinya dan juga berpartisipasi, raise hand, dan juga menjawab sangat baik. Oke, Sama. sebagai kesimpulan, nilai persatuan Indonesia adalah fondasi penting yang menjaga kebersamaan, menghargai perbedaan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai ini tidak bisa berdiri sendiri, yang seperti saya bilang, tapi dijuai oleh seluruh sila-sila Pancasila. Baik, teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mengikuti sesi Zoom hari ini dengan baik dan juga aktif. Semoga materi yang kita pelajari bermanfaat dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika masih ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan ya.